Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika yang akan membahas mengenai teorema Pythagoras bagian 2, yaitu menemukan teorema Pythagoras. Matematika SMP kelas 8 semester genap. Di bagian 2 ini kita ingin menemukan teorema Pythagoras dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menemukan rumus teorema Pythagoras. Yang kedua, menemukan hubungan panjang sisi segitiga siku-siku dengan rumus Pythagoras. Materi pertama, menemukan teorema Pythagoras. Di sini kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku yang pertama panjangnya 3 satuan panjang, kemudian sisi siku-siku kedua adalah 4 satuan panjang, dan sisi miring atau hipotenusa adalah 5 satuan panjang. Di sini kita akan membentuk sebuah persegi satu, di mana persegi satu ini mempunyai sisi panjangnya 3 satuan. Kemudian untuk luasnya dari persegi satu ini dapat kita tentukan sebagai L1 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk persegi kedua kita punya persegi dengan sisi 4 satuan, sehingga kita bisa tentukan luas duanya adalah 4 kuadrat sama dengan 16. Dan pada hipotenusa kita juga punya persegi 3 kita sebut dengan panjang sisi adalah 5 satuan panjang, sehingga kita punya luas 3 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya kita akan lihat luasan masing-masing persegi 1 dan persegi 2 dengan satuan luas. Jadi di sini 9 satuan luas ya. Kemudian yang persegi 2 kita mempunyai 16 satuan luas. Nah, kita akan lihat bagaimana hubungan antara kedua persegi ini dengan persegi yang paling besar. Di sini kita akan pindahkan persegi satuan ini ke persegi yang besar. Kita coba satu persatu. Nah, di sini persegi 2 sudah kita pindahkan seluruhnya ke persegi besar sehingga menutup dengan posisi seperti ini. Dan persegi 1, persegi satuannya akan kita pindah satu persatu ke tempat yang kosong. Jadi di sini kita mengisi ya. Kemudian kita punya 5 lagi tersisa ya, seperti ini. Dan ternyata persegi-persegi ini seluruhnya menutup secara tepat persegi yang paling besar, sehingga dapat dikatakan bahwa persegi yang paling besar ini merupakan jumlahan dari luas persegi yang kecil, sehingga kita akan dapatkan bahwa L3 sama dengan L1 ditambah L2. Jadi L3 ini L1 ditambah L2. Kita lanjutkan untuk menemukan teorema Pythagoras secara umum ya. Kita punya segitiga siku-siku. Di sini panjang sisinya masing-masing untuk siku-siku. Sisi siku-siku yang pertama adalah A, sisi siku-siku yang kedua adalah B, dan sisi siku-siku yang terpanjang di depan sudut siku-siku atau hipotenusa atau sisi miring ini panjangnya C. Maka kita akan mempunyai sebuah persegi, yang persegi satu ini yang berhimpit dengan sisi A ya, di mana luasnya L1 berarti A kuadrat karena A kali A. Kemudian yang kedua sisi B, di sini kita bentuk persegi dengan nama persegi 2, maka kita punya luas 2-nya adalah B kuadrat. Kemudian kita punya persegi yang paling besar yaitu persegi 3, kita punya persegi dengan sisi C ya, sehingga luas 3 dapat kita tulis sebagai C kuadrat. Tadi kita temukan di gambar sebelumnya bahwa L3 itu sama dengan L1 ditambah L2. Dengan demikian kita punya L3 itu adalah C kuadrat,
sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat sebagai L1 ditambah B kuadrat sebagai L2. Jadi di sini adalah rumus teorema Pythagoras yang kita temukan, di mana C ini adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Ini C, sisi terpanjang atau hipotenusa, di mana sisi ini adalah sisi di depan sudut siku-siku. Jadi ini di depan sudut siku-siku. Kemudian A adalah sisi siku-siku 1, ya, ini sisi siku-siku 1, dan B adalah sisi siku-siku 2. Nah, dari sini kita dapatkan atau kita dapat turunkan rumus teorema Pythagoras yang kedua, yaitu untuk menentukan B, sisi siku-siku yang kedua ini, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sedangkan untuk menentukan A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Bagaimana rumus teorema Pythagoras pada segitiga berikut? Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku adalah N, salah satunya, kemudian panjang sisi siku-siku yang kedua adalah M, dan panjang hipotenusa atau sisi miring adalah K. Kita akan melihat dulu hipotenusanya siapa? Ya, hipotenusanya K. Kemudian sisi siku-siku satunya N, dan sisi siku-siku kedua adalah M. Maka kita punya rumus teorema Pythagoras yang pertama, K kuadrat, ya, sisi hipotenusa kuadrat yang paling panjang kuadrat sama dengan sisi siku-siku kuadrat untuk yang pertama, yaitu N kuadrat ditambah sisi siku-siku kedua kuadrat atau M kuadrat. Jadi K kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah M kuadrat. Yang kedua, kita punya N kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi M kuadrat. Jadi N kuadrat, sisi siku-siku kuadrat ini sama dengan sisi miring kuadrat yang terpanjang dikurangi dengan sisi siku-siku kuadrat yang lainnya. Kemudian untuk mencari M, kita punya K kuadrat sama dengan N kuadrat. Berikutnya, bagaimana rumus teorema Pythagoras pada segitiga berikut? Nah, di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku lagi ya, dengan panjang sisi siku-sikunya adalah P, kemudian panjang hipotenusanya R, dan panjang sisi siku-siku yang kedua adalah Q. Maka kita analisa dulu, hipotenusanya adalah R, ya, sisi siku-siku 1 adalah P, dan sisi siku-siku 2 adalah Q. Di sini boleh ya dibolak-balik. Sisi siku-siku 1 itu yang Q juga boleh, ya. Kemudian sisi siku-siku 2 tentunya adalah P. Maka rumus teorema Pythagorasnya adalah R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Atau kita punya P kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Q kuadrat, dan Q kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, sekarang yang berikutnya, bagaimana rumus teorema Pythagoras pada segitiga berikut? Nah, di sini segitiganya kita punya segitiga dengan nama sudut-sudutnya, segitiga A, B, C, siku-siku di C. Nah, karena dia siku-siku di C, maka kita punya hipotenusa itu adalah AB. Depan sudut siku-siku, ya. Kemudian sisi siku-siku satunya adalah AC, dan sisi siku-siku duanya adalah BC. Nah, di sini kita sebutkan untuk sisi-sisinya adalah menggunakan lambang 2 huruf, ya, karena ini sisinya itu dari titik sudut C ke titik sudut B, atau titik sudut A ke titik sudut B, atau titik sudut A ke titik sudut C, sehingga kita sebut sisi yang di depan ini, di depan sudut siku-siku ini adalah sisi AB. Sisi siku-siku satunya adalah sisi AC, dan sisi siku-siku 2 adalah sisi BC. Kita sebutnya berbeda, ya. Kalau yang pertama tadi adalah panjang sisinya yang diketahui, sedangkan ini adalah titik-titik sudutnya.
Sehingga rumus teorema Pitagorasnya dapat kita tulis, yang paling panjang adalah AB, maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jika kita inginkan AC, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat, dan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Demikian pembelajaran untuk menemukan teorema Pitagoras kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Semoga memberikan manfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.